Kadangkala dalam kehidupan kita, ketika kita berada dalam pergumulan apapun itu, apalagi kalau ini pergumulan ya bisa dikatakan datangnya bertubi-tubi, tak pibali mesa ya lembaom mesa, dan menurut ukuran kita mungkin itu adalah pergumulan yang berat. Kadangkala dalam keputusasaan kita berpikir, pasti pergumulan ini ada karena saya punya dosa yang sangat besar kepada Tuhan. Jadi kadang pergumulan membuat kita berpikir bahwa pergumulan ini terjadi karena ya budan to dosaku lako dibatan nama patema inde. Nah, saya tidak mau mengatakan itu salah atau benar, tapi lepas dari itu saya mau mengarahkan kita Bapak Ibu untuk tidak selalu menghubungkan dosa dengan pergumulan atau kepahitan hidup. Saya ulangi, saya mau mengarahkan kita untuk tidak selalu menghubungkan dosa dengan pergumulan atau kepahitan hidup yang kita alami. Mengapa? Karena pada dasarnya tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Baik itu yang punya pergumulan berat atau yang mungkin sedang tidak punya pergumulan berat. Baik yang punya pergumulan bertubi-tubi atau yang mungkin senang-senang saja. Semua manusia berdosa. Nah, sehingga saya mau mengarahkan kita, khususnya dalam bagian firman Tuhan pada saat ini, untuk melihat bahwa ternyata pergumulan itu adalah salah satu cara Tuhan mengasihi umatnya. Jadi ada satu contoh dari kisah Alkitab, yaitu Ayub. Alkitab mencatat Ayub tidak berdosa. Tapi kenapa pergumulan begitu berat dan bertubi-tubi menimpanya? Itu karena Tuhan mau melihat segemetar apa Ayub di hadapan Tuhan. Sehormat apa, setakut apa Ayub di hadapan Tuhan kalau ada pergumulan. Nah, sehingga Ayub menang dalam pencobaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Nah, kita kembali ke dalam firman yang kita baca saat ini. Firman yang kita baca saat ini itu adalah janji yang Tuhan ucapkan atau berikan kepada umatnya Israel ketika bangsa Israel dibuang Tuhan ke Babel selama kurang lebih 70 tahun lamanya. Jadi bisa dibayangkan luar biasa Bapak Ibu kalau kita ikuti kisah bangsa Israel yang dibuang ke Babel. Kalau kita ikuti kisah ini selama kurang lebih 70 tahun, kita pasti sepakat bahwa ini adalah peristiwa yang sangat-sangat menyakitkan bagi bangsa Israel. Bisa kita bayangkan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan dihancurkan oleh Babel. Semua yang sudah mereka bangun tinggal puing, termasuk bait Allah dan tembok Yerusalem. Dan orang-orang yang masih hidup serempak semuanya dibawa ke Babel untuk menjadi orang buangan. Bukan 5 atau 10 tahun, tapi 70 tahun. Jadi 1 bulan saja menjadi orang buangan pada saat itu atau zaman itu adalah sesuatu yang sudah sangat mengerikan. Apalagi kalau sampai 70 tahun hidup di negeri di mana segala sesuatunya terbatas. Bangsa Israel sebagai manusia memang hidup, tapi mereka terjajah. Mereka sebagai bangsa tidak bisa hidup sepatutnya. Dan itu terjadi selama 70 tahun. Nah, dalam kondisi itu, ini yang penting, Tuhan hadir meneguhkan bangsa Israel dan meyakinkan mereka bahwa apa yang terjadi atas mereka itu adalah rancangan damai sejahtera dari Allah. Jadi Allah sendiri katakan, aku tahu rancangan apa yang kurancangkan kepadamu. Itu bukan rancangan kecelakaan atau malapetaka,
tapi itu adalah rancangan damai sejahtera. Dan Tuhan meyakinkan bangsa Israel bahwa setelah mereka bisa melewati semuanya itu, akan ada hari depan yang penuh harapan yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Jadi ini janji Tuhan diberikan kepada bangsa Israel. Lalu disambung di ayat 12, di situ juga Tuhan menjaminkan bahwa dalam keadaan berat yang bangsa Israel alami, bangsa Israel harus selalu ingat bahwa ada Tuhan yang selalu setiap saat sedia jika mereka mau datang berseru dan berdoa kepadanya. Jika dengan sungguh hati bangsa Israel mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan mereka menemui Dia dan menjumpai bangsa Israel. Bahkan lebih dari itu, Bapak Ibu, masih ada di ayat terakhir bacaan kita, ayat 14. Lebih dari itu, Tuhan berjanji akan memulihkan bangsa Israel seperti sedia kala. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, duka cita berat yang saat ini dialami keluarga, itu mari kita memaknai sebagai bagian dari kasih Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan keluarga. Jadi Bapak Tasya, Mama Tasya, semua keluarga besar, jangan pernah kita salah sangka, menganggap atau menyangka bahwa Tuhan menimpakan duka cita ini karena Tuhan menghukum kita atau tidak mengasihi kita, atau merancangkan kecelakaan atau malapetaka dalam kehidupan kita. Tapi saudaraku, dengan iman, justru pemahaman kita harus mengatakan bahwa Tuhan mengizinkan duka ini terjadi karena Dia amat mengasihi keluargamu. Dan ini adalah rancangan damai sejahtera dari Allah. Ya, cuma memang cara Tuhan mengasihi umatnya itu ya yang tundungnya kadang tidak terselami. Tak tesusi caranya di bata mukasihani umatnya dengan cara manusia mengasihi sesamanya. Jadi memang agak lain cara Tuhan mengasihi umatnya. Ya, saya rindu membagikan sebuah cerita yang mungkin bisa membantu kita memahami bagaimana kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jadi ceritanya seperti ini, Bapak Ibu. Ada seorang anak kecil, dia kira-kira berumur 7 tahun. Dia sedang bermain-main perahu kertas di sebuah danau. Tapi perahu kertas yang dimainkan ini dia dibuat dari karton yang agak tebal, dibuatkan oleh ayahnya, sehingga dia tidak gampang hancur atau tenggelam di air. Nah, singkat cerita, saat sedang asik bermain, perahu itu tertiup angin. Sehingga semakin lama perahu itu semakin jauh masuk ke dalam. Nah, sang anak ini panik dan langsung berteriak memanggil ayahnya dan menunjuk ke perahu kertasnya untuk diambilkan. Nah, lalu dengan tenang sang ayah, dia tidak masuk ke danau, tapi dia tunduk mengambil 3 batu. Jadi batu itu ada 3 ukuran yang diambil, ada kecil, sedang, dan ada yang agak besar. Nah, lalu apa yang dilakukan si ayah? Pertama, dia melempar ke arah perahu itu batu yang ukurannya agak kecil. Nah, si anak kaget, tidak menyangka tindakan si ayah. Bukannya mau masuk ke dalam danau untuk mengambil perahunya, tapi malah melempar perahunya. Tapi syukur karena tidak kena melewati perahu itu. Nah, lalu sang ayah berikutnya melempar kembali ke arah perahu dengan batu yang kedua, ukurannya agak sedang, lebih besar dari yang pertama. Dan kembali meleset melewati perahu. Sehingga anak yang menyaksikan itu ya hampir menangis. Nah, lalu terakhir tindakan si ayah, dia mengambil batu yang agak besar yang sudah diambil tadi, yang sudah sangat besar itu, dari ukuran ketiga batu. Lalu ia melempar lagi
ke perahu itu. Jadi beruntung karena melewati lagi perahu dan tidak mengena perahu itu. Nah, si anak ini ya ekspresinya sudah menangis. Nah, tapi akhirnya anak ini bergembira melihat karena ternyata kondisi perahunya akhirnya bisa kembali ke tepi. Jadi ternyata 3 batu yang dilempar sang ayah dalam rangka untuk mengembalikan perahu tadi, supaya tidak semakin jauh ke dalam tapi kembali ke tepi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kurang lebih begitulah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak-banyak Tuhan menimpakan pergumulan dari yang ukurannya kecil, ukurannya sedang, dan ada juga yang ukurannya besar. Untuk apa? Itu sebenarnya adalah dalam rangka menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sehingga ketika ada pergumulan yang mungkin kita rasakan sangat berat, sekali lagi, jangan ragu. Itu sebenarnya adalah tanda bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan ingat, dalam pergumulan berat seperti ini, Tuhan mau kita mencari Dia. Jadi seperti bangsa Israel, Tuhan mau kita mencari Dia. Tuhan mau kalau dalam pergumulan berat seperti ini, kita datang mencari Dia dan berdoa kepadanya. Untuk apa? Supaya dalam kita mencari Tuhan, dalam kita berdoa kepada Tuhan, kasih Tuhan bagi kita akan lebih kita rasakan. Jadi saya ulangi, ketika kita datang kepada Tuhan dalam pergumulan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, disitulah kasih Tuhan akan semakin kita rasakan. Dan percayalah, seperti janji Tuhan kepada bangsa Israel, keadaan berat yang dialami keluarga di tempat ini, suatu waktu akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan jangan sekali-kali kita khawatir, khususnya tentang anak kekasih yang sudah meninggalkan kita ini. Ya, sebab seperti keyakinan iman kita, orang yang mati di dalam Kristus, dia sudah mengalami kebahagiaan kekal atau menikmati sukacita, damai sejahtera yang kekal bersama-sama dengan Bapa di sorga. Jadi jangan kita khawatir, bahkan berpikir yang tidak-tidak tentang anak kekasih kita, karena dia kembali kepada Bapaknya, kepada Penciptanya, dan sementara menikmati kebahagiaan dan sukacita bersama Bapa di sorga. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan keluarga dan